Selamat datang kembali ya di Akademi Affiliate dari ARZ Store, yang dimana pada kesempatan kali ini di akademi ini gue bakal eh, memberikan edukasi tentunya sebagai founder. Yang dimana ini kok nama wadahnya tuh Affiliate Community ARZ Store. Yang dimana gue juga sekalian itu membuat akademinya untuk menjadi tempat belajar kita sebagai afiliator untuk menjadikan profesi ini tuh sebagai side hustle ya. Jadi fleksibel gimana kalian kerja, sempatnya kalian gimana, itu gimana kalian lah. Kalian ini side hustle, jadi ibaratkan kayak pekerjaan sampingan lah, kayak part time-nya versi digital. Pada kesempatan kali ini, gue sebagai founder Muhammad Rizky Julian ya, Air The Store ingin mengenalkan di materi ini tuh perkenalan dari komunitasnya itu sendiri. Nah, langsung aja yuk kita langsung ke materinya. Di sini ada beberapa daftar penyampaian yang bakal gue sampaikan di sini ya. Yang di sini ada pertama founder, perkenalan diri sebagai founder, perkenalan diri sebagai apa yang gue bangun ya sistemnya itu ARJ Store, dan beberapa penjelasan lainnya yang gue gak bisa jelasin satu-satu, tentunya bisa makan waktu lebih banyak. Nah, di sini ada perkenalan diri gue sendiri dulu ya, itu perkenalan foundernya. Gua adalah Muhammad Aris Julian, adalah founder dari ARZ Store yang membangun dan mengembangkan ARZ Store dari nol ya. Dari yang sebelumnya gua punya peserta, punya pembeli, yang susah banget. Dulu gua gak tahu cara jualan dan gua udah lama banget berkecimpungan di dunia ini dalam sales marketing. Gue dulu sebagai karyawan di pondok, guru, udah capek juga nyari banyak pembeli, udah paham banget sistem-sistem penjualan yang namanya on demand, apa permintaan atau supply sesuai dengan produk yang ada, dah paham. Dan di sini juga gue punya apa namanya kredibilitas untuk menyampaikan apa yang gue tahu karena gue juga udah berpengalaman sekitar 1 tahun lebih di dunia penjualan produk seperti ini. Di mana gue menjual produk itu udah dari 2024 awal mula itu gue bikin brand. Dulu pernah namanya bikin alat tulis itu ARZ Stationery yang sekarang udah nggak gue jual lagi tapi supply-nya masih banyak. Dan juga dulu gue pernah bikin ARZ Sport Accessories cuman nggak dilanjut karena persaingannya ketat. Dan sekarang akhirnya gue membangun ARZ Store. Nah, gue juga menjadikan ARZ Store itu sebagai wadah untuk menjual barang dan jasa berdasarkan bidang yang gue kuasai. Jadi, gue memiliki salah satu hal yang akhirnya gue ketemu. Yang dimana gue tuh dulu asal apa aja gue jual ini itu tanpa mengetahui apa yang gue tahu dan permintaan pasar. Dulu gue apa aja gue jual, yang penting gue bikin brand, yang penting ada nama gue, ada ARZ-nya. Akhirnya gagal seperti ARS Stationery, stoknya stok gudang mati, terus juga ARS Sport Accessories yang kalah saing, walaupun sama bidangnya yang gue dalami itu olahraga. Nah, di ARS Store ini gue membangun apa yang jadi keahlian gue saat, dan karena itulah gue bisa menjual produk-produk gue hingga menghasilkan sekarang udah jutaan ya, kisaran 2 juta lah. Nah, jadi barang dan jasa yang disediakan ini sesuai dengan keahlian gue, dan gue udah tahu pasar dan psikologi pembeli karena gue juga udah tahu memahaminya dari segi market, dari segi guanya sendiri sebagai seller ataupun secara para customer. Jadi gue gak akan ngejual sesuatu yang di luar apa yang gue ketahui, karena kata Timothy Ronald ya, satu hal yang kita fokus sampai tajam, setajam misalnya setajam pisau atau kita gali terus dalam, asah-asah terus sampai benar-benar tajam, misalnya kayak pisau sembelih yang sekali sayat langsung belah itu kepala sapi, itu bakal menjadikan lu yang terbaik dan orang-orang itu akan mau ngasih value-nya ke lu karena lu punya value yang lu ahli gitu. Dan di dunia ini tidak ada namanya generalis yang sukses, adanya hanya spesialis. Nah, di
Disitulah gue belajar ARZ Store membangun apa yang gue ahli. Jadi ketika gue menjual produk dan jasa itu value-nya berpengaruh sama masyarakat dan gue paham apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga alhamdulillah walaupun gue baru mulai setahun dan memang pasarnya ini baru banget karena ARZ Store sebenarnya nggak setahun karena ARZ Store tuh bangun kisaran 4 bulan lalu lah 5 bulan lalu dan alhamdulillah sudah menghasilkan 2 juta karena gue paham apa yang Timothy Ronald kasih tahu kita tuh harus fokus satu bidang. Jangan FOMO, jangan dengerin kata orang untuk ikut startup. Akhirnya gue bisa membangun ARC Store dengan baik. Oke, lanjut. Nah, itu perkenalan diri gue sebagai founder yang membangun ARC Store. Di sini ada perkenalan dari ARC Store ya. ARC Store ini adalah marketing digital yang merupakan adalah usaha digital gue sendiri yang gue bangun sebagai gue Muhammad Aziz Julian, foundernya, sebagai tempat untuk mencari value. Value itu bentuknya relasi penghasilan uang ataupun edukasi pada masyarakat ataupun ke gua sendiri sebagai founder untuk mempelajari apa yang dibutuhkan kepada masyarakat. Dan akhirnya Store adalah salah satu mata pencarian utama gua yang dimana gua membangun sistemnya itu gua foundernya. Yang dimana kebalikan ya, kalau gua menjadikan ARZ Store ini sebagai mata pencarian utama atau sistem utama yang bakal gua bangun sepenuh hati. Karena ARZ Store ini menurut gua adalah bayi yang gua tumbuhkan dan gue bangun dan sudah memberikan hasil kepada gua. Atau kalau perumpamaan lain, ini tuh kayak pohon yang gue rawat tiap hari dan akhirnya menghasilkan buah yang manis. Ini mana gue udah berjuang banyak banget ya sebelum-sebelumnya. Ada lah satu produk digital, kategorinya sama digital, tapi itu nggak jauh dari ARC Store, tapi itu salah satunya hampir gagal, tapi tetap bisa dilanjutin dengan ARC Store. Nah, jadi gua ngerasa ARC Store ini adalah sistem emas gua lah, sistem yang akhirnya gua bangun akhirnya bersinar seperti emas. Karena gua sendiri udah lumayan ngerasain jatuh bangun ya, walaupun gak sebesar orang-orang yang buka usaha secara fisik atau mengeluarkan modal terlebih dahulu, tapi gua udah ngerasain namanya jatuh bangun dan akhirnya gua menemukan ARC Store yang akhirnya menciptakan value yang dapat membantu gua sebagai mahasiswa tentunya yang belum punya pekerjaan tetap bisa menghasilkan dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, tentunya tadi gua jelaskan yang gua sediakan di sini adalah produk dan jasa yang sesuai gua ahlikan. Nah, di sini ada beberapa produk dan jasa yang gua sediakan di ARZ Store secara mutlak ya, nggak FOMO kayak tiba-tiba ada Labubu contoh. Nah, tiba-tiba ada ini gua nggak gitu. Dan di sini adalah yang gua paparkan tentunya. Yang dimana karena gua ahli di produk dan jasa ini, sehingga berhasil menciptakan value pada masyarakat dan bermanfaat untuk mereka dan juga bermanfaat untuk gue sebagai kreator mendapatkan eh, value berbentuk uang. Nah, di sini ada tiga ya. Yang pertama itu ada olahraga atau kebugaran yang dimana gue sendiri udah mendalami kayak anak kuliah itu 5 tahun lah olahraga. Tapi banyaknya praktek jadi kayak anak eh, sekolah vokasi lah gitu banyak prakteknya. Secara teori gue gak banyak tapi gue paham apa yang dibutuhkan orang ketika berolahraga kayak misalnya lari, misalnya WO workout atau kalistenik bahkan. Jadi saya tahu substansi orang ini olahraga ini apa, urgensinya dia lari ini apa. Jadi gue udah tahu banget eh, kebutuhan pokok orang ini dalam berolahraga itu apa. Jadi kalau gue nawarin tuh gak kayak sales. Nah, yang kedua juga, gua di bidang improvement juga gua ahli. Jadi mana sebenarnya di ALZ Book itu ada nih penjelasan habis ini. Gua udah menciptakan banyak e-book yang sebagian udah jadi dan sebagian masih progres. Jadi mana gue ingin menciptakan 15 e-book yang itu bisa merubah mindset lu secara tajam. Jadi mana self improvement ini gue dalami sebagai diri gue sendiri yang udah menghadapi banyak
permasalahan ya. Walau memang pasti di orang-orang lebih banyak menghadapi masalah, tapi gue justru juga sama ya, tapi nggak sebanyak orang. Tapi gue udah paham psikologi orang ketika menghadapi masalah atau cara meningkatkan diri agar lebih baik itu gue udah paham. Misalnya kayak mental sebagai pria ini seperti apa, prinsip-prinsip sebagai orang yang tidak terpengaruh oleh validasi eksternal itu juga gue paham. Dan itu akan dituangkan di e-booknya. Tapi untuk sekarang self improvement belum gue lanjut. Nah, kemudian ada yang ketiga yaitu sport fashion. Yang mana gue juga menjual produk dan jasa berbasis sport fashion. Jadi mana lu tahu gue ngejual salah satu produk bonus program ya kayak jual McD misalnya. Lu beli makanan Happy Meal dapat makanan, dapat mainan. Nah, gue juga gitu. Nah, di sini spesialnya beli sport fashion di ARZ Store, lu gak cuma beli jersey-nya doang, tapi lu dapat program gratis yang dapat bimbingan secara konsultasi dari gua sebagai kreator dan juga lu dapet modul pelatihan yang aplikatif gak cuma dibaca doang sebagai teori tapi bisa diaplikasiin. Nah, dan itu tentunya salah satu inovasi yang gue banggakan karena bisa memberikan gaya baru kepada para olahragawan di Indonesia ini. Tapi nggak cuman bajunya doang, dia juga bisa olahraga dengan pelatihan yang terstruktur, efektif, dan efisien secara finansial. Karena program gua itu harga pelajar beserta jersey-nya nggak terlalu mahal. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada masa-masa gua transisi ya. Di mana ini juga salah satu perjalanan yang cukup berat sebelum-sebelumnya yang di pustaka ARZ Book ini. Nah, yang dimana gua sebelumnya gua terjun di ARZ atau menciptakan ARZ Store, gue ini sebelumnya terjun dulu di bidang self improvement, yaitu membuat pustaka ARZ Book yang dimana ini self improvement berbentuk e-book. Nah, nah di mana gua nih ngejual e-book secara mutlak ya. Jadi mana susah tentunya kalau di Indonesia kita mencari peserta atau pembeli atau customer yang suka baca buku. Karena di Indonesia ini tahulah zaman ini modern, gue gak bisa nyalahin juga. Memang minat bacanya itu rendah karena gue bahas itu 2024 baca aja 0,001% tentunya. Itu sangat rendah sekali. Tapi gue juga gak bisa menyalahkan karena udah berkembangnya zaman. Kadang orang-orang juga dengerinnya podcast ataupun edukasi video. Nah, tapi gue juga ada namanya adaptasi. Jadi gue jual e-book gue ini bonus dengan video. Tapi gua gak lanjut karena memang pustaka riset book ini susah menemukan pasar. Karena kadang orang-orang tuh kalau di self improvement itu bener-bener sulit cari komunitasnya buat gua ya. Sulit. Apalagi orang Indonesia juga kan nggak semuanya mau belajar. Kalau olahraga pasti semuanya mau karena seru lah kayak FOMO-FOMO gitu. Tapi kalau kadang baca buku tuh jarang. Dan akhirnya gue transisilah ke ARZ Store. Ya di mana ARZ Store ini gue ngerasa ini mungkin sesuai nih dengan apa yang gue punya. Karena gue olahragawan juga, self improvement juga dan sebagainya. Dan ARZ Store ini kan secara judul dia gak mutlak sebagai buku ya. Ini kan kalau ini mutlak secara buku. Kalau ini apapun bisa dimasukin e-book, bahkan keanekaragaman alam yang foto-foto gitu yang gue fotoin alam itu tanpa ada eh, di Google misalnya itu foto murni dari tahun sebelum-sebelumnya yang sebelumnya jadi bangunan, nah contoh seperti itu dan sebagainya lah. Jadi gue bisa masukin apa aja di ARZ Store, fleksibel dan tidak sekaku pustaka ARZ Book. Jadi gue juga bisa masukin apa yang gue ketahui itu bidang olahraga di ARZ Store. Akhirnya pas masa transisi ini gue merasa ARZ Store ini adalah peluang ya. Ibaratkan kayak api bara, api yang membara ya, menyala kecil di tengah-tengah musim dingin atau di tengah-tengah Antartika yang bisa menghangatkan dan memberikan harapan. Jadi gue merasa air gestor ini harus gue bangun lebih bagus, sistemnya lebih terorganisir dan bisa dijadikan sebagai tempat yang memberikan gua sendiri ya value dan masyarakat. Karena gue merasa AR Zesor ini adalah salah satu apa yang gue bangun sistem
yang berhasil. Walau memang belum berhasil secara 100%, tapi gue yakin dengan ARZ Store ini bisa menjadi upgrade dari pustaka ARZ Book. Tapi gue di sini menyatukan keduanya ya, dua-duanya nggak gue hilangin karena dua-duanya punya inovasi yang lumayan menarik. Kalau digabung pasti lebih bagus. Oke, lanjut. Nah, di sini ada beberapa visi misi dari ARZ Store. Yang dimana tentunya yang paling utama ya, ARZ Store ini sebenarnya sudah fokus di bidang olahraga. Sehingga dia ini sebisa mungkin menciptakan ekosistem olahraga berbasis digital. Dan beberapa produk dan jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi digital ataupun secara fisik, yaitu reality kayak barang berbentuk lah. Nah, walaupun gua ada self improvement, tapi secara substansi lebih utama itu di olahraga ya. Tapi tetap gua masukin. Nah, di sini ada yang pertama itu ya ekosistem digital marketing lebih luas. Yang kedua, digital sport ekosistem. Tiga, program latihan digital berkelanjutan. Yang keempat, itu memiliki target mencapai Web3 ekosistem. Yang kelima, memperluas pasar olahraga berbasis digital. Nah, gue jelasin satu-satu. Yang pertama, ekosistem digital marketing yang lebih luas. Ibaratkan kita nih sekarang lagi di masa kayak inilah Bitcoin zaman 2011. Di mana Bitcoin zaman 2011 ini kebetulan masih kosong dong, belum ada saingan seperti institusi besar, individual kaya, ataupun negara. Jadi gue merasa digital marketing berbasis olahraga ini itu masih kosong. Karena kalau gue lihat riset penelitian dari pasar, ini penelitiannya bukan penelitian formal ya, penelitian secara analisa kepala gue dan riset sosial media dan sebagainya. Dan gue tanya juga ChatGPT. Memang AirZ Store ini menurut ChatGPT ya, salah satu inovasi yang bagus dan paling maju di olahraga. Walaupun memang udah ada yang maju sebenarnya, tapi nggak seperti beberapa yang lain seperti entertainment ya, itu udah banyak pesaingnya. Kalau ARZ Store ini belum banyak banget pesaingnya. Karena kalau orang di olahraga secara konvensional atau secara yang kayak fitness celebrities dan fitness-fitness mahal lainnya itu masih menggunakan cara tradisional yaitu offline. Kalau online mentok-mentok cuman video call sambil coaching online. Nah, itu mentok-mentok segitu ya. Belum ada yang seinovatif Ancestor walau ada tapi nggak banyak. Jadi Ancestor ini ingin menciptakan ekosistem digital marketing yang lebih luas kalau bisa menguasai pasar digital. Karena memang secara inovatif ini sangat maju ya. Menurut ChatGPT, bukan menurut saya. Kemudian yang keduanya ya, ada digital sport ecosystem. Yang dimana digitalisasi olahraga ini dikit banget yang udah muncul. Walaupun memang ada Strava, Adidas Running, fitness application, itu kan nggak enak ya kalau gue ngerasa ya. Itu kan masih bentuknya langganan gitu. Belum bentuknya produk digital, masih aplikasi ya. Belum dijual secara eh, produk digital gitu. Jadi apalagi digital sport ekosistem yang gue bangun ini itu bisa menciptakan kayak akademi olahraga tapi versi digital kan kalau kita lihat akademi olahraga itu banyaknya di online ya di offline ya kayak bimbel dan sebagainya lah kayak akademi basketball nah itu kan banyaknya yang offline ya nah digital sport ecosystem ini gue niatnya bangunnya itu adalah kalau orang olahraga bisa dapat prestasinya nggak terlalu resmi secara negara tapi prestasinya resmi secara integritas jadi sesuai hard work orang. Nah, yaitu di mana ketika orang bisa berhasil lulus dari program gua, orang ini dapat sertifikat yang gua berikan sebagai penghargaan. Tentunya gua punya namanya itu apa reward ya kepada peserta. Jadi kayak akademi, akademi juga kan ada lulusan gitu. Wah nih atlet terbaik di akademi ini. Nah, seperti itu gua pengen punya seperti itu juga agar nanti lulusan peserta gue ini bisa bersaing di dunia atlet ya persaingan-persaingan olahraga tingkat tinggi dengan digital
sport yang punya gua dan mengembangkan akademi olahraga berbasis digital lebih lanjut seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada program latihan digital berkelanjutan. Nah, tentunya kalau gua inget-inget ya, produk dikit apa namanya? Program latihan itu apa program latihan digital itu mentok-mentok tulisan doang, pesan dari coach, terus sama layanan-layanan yang kayak PDF aja bentuknya gitu, yang enggak terlalu futuristik atau enggak inovatif kayak dapat reward bagi yang lulusin. Jadi gue bikin program latihan digital yang sangat berkelanjutan ini. Jadi orang-orang ikut, dapat grup WhatsApp komunitas, dan dapat bimbingan dari gue juga kan tuh jarang-jarang ya, banyaknya private. Nah, ditambah lagi dapat rewardnya. Nah, tentu ini inovasi yang bagus banget buat gue karena program digital yang berkelanjutan ini belum semuanya melek. Institusi olahraga besar masih memanfaatkan gym yang offline atau perlombaan apa bukan perlombaan apa namanya akademi olahraga yang masih offline. Jadi gua babat abis pasarnya gua isi semuanya pakai ARZ Store tentunya. Nah, yang keempat di sini ARZ Store juga punya target pengen bisa mencapai Web3 ekosistem ya. Ekosistem digital berbasis Web3. Dari mana kalau kita tahu kita kan lu lu sebagai peserta nih di sini melihat gua itu adalah gua yang menyediakan platform ini di web 2 seperti Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya atau Zoom ini itu web 2. Kalau web 3 biasanya kalau web 3 ini identik dengan dunia kripto. Nah, jadi mana web 3 ini kalau secara internet dia ini terdesentralize, tidak diatur oleh pihak manapun sehingga datanya, nah datanya ini aman, ter terkunci oleh smart contract dan juga teramankan secara datanya. Jadi data kita nih, misal gue bikin e-book, bikin program, itu dikunci di blockchain. Gue juga ada rencana pengen bikin namanya proof of access. Jadi lu beli token gue, bukan token yang bisa di trading ya. Ini token. Jadi lu beli token ALZ Store, misalnya harganya 500 ribu atau 1 juta. Ini bisa mengakses semua program gua yang dari gua awal bikin sampai akhir, bahkan update-update-nya pun nggak bayar lagi. Nah itu gua ada rencana pengen bikin token kripto yang namanya ALZ Store dengan proof of access. Yang dimana kalau lu beli bisa ngakses satu token ini semua program gua. Nah gua ada rencana kayak gitu. Dan enaknya di Web3 ini, ketika gua membuat program digital, itu lebih aman. Nggak kena pajak, nggak kena bajak, terus juga nggak kena yang namanya eh, screenshot lah ya. Pokoknya kayak pembajakan gitu, nyolong program gua buat disebarin secara tidak berizin. Karena di Web3 ini, kalau gua pasang smart contract dengan baik, itu bisa menulis yang namanya di situ tuh kalau gua tulis orang ini nge-share ke perangkat lain tanpa izin, itu dapat royalti. Nah, gue pengennya kayak gitu agar hak cipta dari ALZ Store ini terjaga dan tidak dicampur tangani oleh pembajak-pembajak yang kotor. Nah, kemudian yang kelima yaitu memperluas pasar olahraga berbasis digital. Nah, karena pasar olahraga digital ini masih kosong dan pasar offline-nya atau pasar aslinya di dunia di bumi ini udah diisi banyak. Jadi gua langsung aja lah nyelam di lautan digital. Karena kalau basis olahraga ini masih awam ya orang-orang nih yang ngiranya kalau wah kalau saya ini olahraga dilatih orang sama mau punya program harus ketemu coachnya terus ditulisin dikasih. Nah itu jarang-jarang nih. Nah jadi gua mau memperluas pasar olahraga berbasis digital ini sampai global rencananya. Nah jadi ini adalah visi misi dari ALZ Store ya. Nah, nah di sini ada perkenalan dari affiliate community. Affiliate community ini dibangun oleh ALZ Store merupakan komunitas yang dapat membantu teman-teman mendapatkan value atau penghasilan dari
penjualan program yang disediakan. Di dalamnya menyediakan grup WhatsApp, edukasi dari founder, dan arahan mencari pelanggan. Komunitas ini dibangun agar ALS Store bisa berkembang lebih pesat dari segi pemasukan dan penambahan peserta. Selain itu juga, eh, komunitas ini juga gua bangun agar para peserta yang pernah beli atau orang-orang yang sedang mencari side hustle bisa gua bantu dengan ARZ Store. Karena gue juga butuh affiliate dan butuh human capital atau tenaga orang untuk sambil tipis-tipis lah jual program gua. Karena ya namanya manusia itu makhluk sosial. Jadi gua membutuhkan kalian sebagai tim affiliate untuk menambah peluasan pasar ARZ Store. Karena gue gak bisa sendiri dan kalian adalah tim terbaik kalau kalian ingin bekerja sama dengan gue ya. Dan kalian juga nggak akan ditinggal biasa aja gitu. Wah, gak apa-apa, yang penting mereka udah kerja. Enggak. Gua tetap bantu kalian di belakang dengan edukasi-edukasi seperti ini agar kalian juga bisa mengetahui psikologi pembeli, sales marketing apa yang bagus strateginya, building mastery apa yang cocok untuk customer. Jadi gua kasih arahan juga. Nah, nah, di sini ada Akademi Affiliate. Akademi Affiliate adalah wadah untuk para anggota komunitas afiliator ALZ untuk mendapatkan edukasi dan arahan serta bimbingan produk digital dari ALZ Store yang dapat membantu Anda mendalami skill marketing lebih dalam agar afiliator di sini itu tidak kesulitan dalam mencari pembeli, pelanggan atau atau orang-orang yang mau kalian prospek ya untuk memanfaatkan produk ALZ Store. Nah, Akademi Affiliate ini juga gue bangun agar kalian ini sebagai afiliator gue ini nggak jalan sendiri dan susah untuk mencari peserta. Karena gue tahu kadang orang yang jualan itu konotasinya negatif. Orang tuh mikir ah yang jualan wae nih maksa pasti. Nah di sini gue bantu kalian agar kalian ti nggak masuk ke ruang lingkup sales tukang maksa atau affiliate yang kebingungan nih cara jual gimana nih. Gue takutnya ditolak dan sebagainya. Nah, gue bantu. Tapi kalau namanya penolakan pasti ada aja. Jadi ya, pokoknya akademi affiliate ini dibangun untuk mengedukasi afiliator gua agar kalian tidak kesulitan ketika cari peserta atau pembeli. Berdasarkan pengalaman gue yang udah punya peserta banyak ya, bisa dihitung 30 lebih lah. Nah, di sini ada pengaruh affiliate marketing sistem dengan ASC Store. Tentunya ini sangat berpengaruh banget ya, yang dimana jaringan ASC Store ini yang pertama menjadi lebih luas tentunya dalam segi penjualan. Dengan banyak tim affiliate yang membantu gua untuk menjual produk digital ini, tentunya bisa membantu gua juga untuk mendapatkan income lebih banyak. Dan kalian juga dapat komisi sebesar 35% untuk kalian pribadi ya, sebagai individual yang membantu gua untuk meluaskan pembelian produk digital gua. Jadi jaringannya lebih luas ya. Kalian misalnya punya teman, kerabat yang suka olahraga atau membutuhkan produk dan jasa yang ada di AirDrop Store, kalian tentunya bisa seperti itu dan memperluas orang mengenal AirDrop Store. Nah, kemudian ekosistem pasar meluas dan berkembang. Tentu dengan banyaknya afiliator yang bergabung atau berkontribusi, itu bisa menciptakan lingkungan pasar yang meluas tentunya dan berkembang sehingga ALS Store ini nggak gua doang yang ngerjain dan ALS Store ini bukan cuman sekedar ALS Store tapi ALS Store ini adalah salah satu hal yang bisa membantu para afiliator di sini untuk menciptakan pasar yang meluas dengan skill kalian sendiri dengan konten kreator keunikan kalian sendiri masing-masing lah. Jadi lebih luas gitu nggak cuman Aris Dei, Bang Aris Dei, nah itu kan bosen ya. Kemudian menghasilkan value uang atau uang dari produk dan jasa yang ditawarkan ke publik. Jadi kalian juga
nah, nge-sharein produk gua nggak cuman nge-share doang, tapi dapat komisi berupa value dan uang. Jadi nggak kesel juga ya. Kadang kan kesel ya kalau promosiin barang orang, tapi kita gak dikasih komisi, pasti kesel lah. Udah capek-capek ini ada yang beli dari lu nih, tapi nggak dibayar. Mentang-mentang temen atau cuman share doang. Nah, tapi kalau di ASN selalu dapat komisi. Nah, kemudian otomatisasi sales marketing. Tentu eh, kalau affiliate ini udah pada independen dan bisa menghasilkan komisi yang banyak, dan gue juga dapat penghasilan, jadi gue bisa mengotomatisasi apa namanya sales marketingnya ANZ Store. Jadi dibantu sama tim affiliate. Jadi gue bisa fokus memikirkan pasar kemana, apakah ke globalnya ini caranya gimana. Jadi sebisa mungkin Indonesia ini target udah diotomatisasi oleh para afiliator. Nah, kemudian ada visi misi affiliate dari ANZ Store. Di mana visi misi affiliate ANZ Store itu memiliki visi misi yang menciptakan ekosistem pasar yang luas yang udah gue jelasin tadi, yang dapat dijangkau oleh banyak orang serta membangun komunitas yang besar. Nah, yang pertama memperluas dasar pasar penjualan produk dan jasa. Dengan adanya kalian sebagai afiliator, program atau produk yang ada di dan jasa yang ada di apa ARZ Store ini bisa dijual dengan luas tentunya. Dan kalian juga bisa menciptakan relasi yang lebih luas yang gua gak punya dengan kalian. Yang pastinya dengan kalian seperti itu orang bisa menjangkau lebih banyak ancestor dan mengenal ancestor lebih banyak. Nah, kemudian ada yang kedua, menciptakan peluang bagi member yang ingin cari penghasilan atau ut- side hustle ya, utama atau side hustle. Jadi ancestor ini sangat membantu banget, apalagi komisinya yang besar itu 35% atau 40% untuk kalian sebagai peserta di sini. Nggak kayak Shopee yang sedikit ya. Nah, kemudian yang ketiga, itu membangun komunitas affiliate yang luas. Ancestor ini juga ingin membangun komunitas affiliate yang sangat luas dan saling terhubung karena kadang affiliate di Shopee itu cuman atau di bukan Shopee lah semua beberapa affiliate lain itu cuman afiliatornya sendiri nggak ada komunitas diskusi atau menambah wawasan sesama member jadi stagnan atau susah. Nah, kemudian yang keempat otomatisasi penjualan lebih optimal. Nah, udah gue jelasin tadi. Nah, yang kelima itu memberikan edukasi seputar sales marketing pada member. Jadi gue bakal ngajarin kalian cara jualan. Nah, di sini gue ngerasa affiliate investor adalah peluang terbuka. Di mana di sini udah gue kasih lihat ya penghasilannya ya lumayan besar ya. Di mana potensi cash flow-nya itu cukup besar. Nah, lebih besar daripada ASZ Book. Nah, kemudian persaingan pasar yang masih sedikit dan masih banyak peluang untuk menguasai tentunya. Jadi masih sepi yang kayak Azesor ini. Nah, kemudian yang ini sangat sekali jarang yang memberikan layanan edukasi berbasis affiliate di mata publik. Karena affiliate itu cuman ya kamu beli, nah udah selesai, nah gitu aja. Nah, kalau ini adalah penghasilan nyata dari AZ Store. Sebenarnya kalau ini di LinkedIn ya, aslinya udah 2 jutaan atau 1,5 juta. Cuman gue tarik atau gue gak ada sebagian yang nggak dibeli lewat situ. Nah, di sini ada materi yang gue sediakan ya. Nah, s- yang pertama sales marketing digital, yang kedua customer psikologi, content method, customer building mastery, skill komunikasi yang akan gue sampaikan setelah materi perkenalan ini. Setiap materi ada isinya sendiri, ini kategori-kategorinya ya. Nah, oke, udah sampai terakhir ya. Sini udah penutup. Yang dimana gue udah menyampaikan perkenalan gue sendiri dengan ARC Store dan Akademi Affiliate. Semoga yang bisa melihat ini bisa mempelajari